Mbak Astari ini dari Rumah Dandelion ya Mbak ya. Kenalin dulu Iya, aku Dokter Hesti dari Kejora Indonesia. Aku yang akan memimpin live hari ini. Nah, kita sekarang hari ini akan membahas tentang tips and trick anti jenuh sekolah online. Teman-temanku tuh banyak banget yang komentar tentang sekolah online ini. Kayaknya aduh capek banget, apalagi mesti kerja di rumah juga, terus dampingin anak juga gitu kan. Terus anaknya juga belum tentu tertarik gitu. Jadi cuman beberapa menit udahan, udah selesai gitu. Nah, sekarang kita bagi-bagi tips and trick aja ya, Mbak ya. oke. Gimana mengatasi nih caranya biar anak-anak tuh kayak betah dan seperti masuk gitu pelajarannya kalau misalnya sekolah online, apalagi untuk anak-anak yang usia dini sekitar umur-umur 2 tahun sampai 6 tahun kan kayaknya masih ruang geraknya masih bebas gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Oke. Ya, silakan Mbak Astari, kita mulai aja langsung ya. Oke, jadi aku perkenalkan diri dulu ya. Aku Astari dari Rumah Dandelion. Betul sekali cerita dari Mbak Hesti bahwa ini adalah perjalanan 1 tahun yang cukup wah, cukup roller coaster ya, baik buat pengajar, Bener. orang tua maupun untuk anaknya nih, karena memang situasi yang baru, mereka harus shift atau berubah haluan dari konsep sekolah yang udah biasa dijalankan sehari-hari, tiba-tiba harus Zoom online, yang Tuh. semuanya serba mendadak gitu. Tapi alhamdulillah ini udah setahun loh Mbak kita ya pandemi ini. Kalau Iya. nggak salah Benar-benar. udah setahun ya, dan udah setahun Iya, ini Maret ya, Mbak. iya penuh sekali cerita, tapi semua bisa beradaptasi gitu. Nah, aku percaya sih orang dewasa bisa beradaptasi dengan segala uh, upaya-upaya untuk bisa adjustment, untuk adjusting dengan situasi ini. Anak-anak pun sama, Mbak, bisa tetap uh, apa ya, menunjukkan excitement ya kalau di Rumah Dandelion untuk sekolah gitu, meskipun situasinya sangat tidak mudah gitu. Bahkan dia amazed juga gitu bahwa dalam setahun ini ternyata anak-anak itu bisa sama-sama beradaptasi sama kayak kita, bisa apa, membuat konsep sekolah online itu menjadi rutinitasnya yang baru gitu ya. Jadi gitu deh pokoknya. Nah, tadi aku juga dapat Hmm. info dari Mbak Hesti gitu ya, banyak banget orang tua yang merasa, aduh, anakku kayaknya belum nih untuk sekolah online gitu ya, karena melihat kebutuhan gerak anaknya misalnya, itu akan terbatasi kalau misalnya sekolah online, lalu juga tadi gurunya lagi menerangkan, anaknya udah lari-lari kemana-mana gitu ya. Itu juga sempat aku alami Iya sebagai benar. pengajar di Rumah dan Gulion. Dan iya itu apa ya, jadi sesuatu yang oh, sesuatu pelajaran baru juga sih untuk kami bahwa oh gini ya ternyata. Mungkin kita sama ini belajar teorinya, tapi prakteknya terwujud semuanya itu pada saat kondisi seperti ini gitu. Memang betul sih kalau sekolah offline itu idealnya lebih memberikan ruang untuk anak itu bergerak, untuk anak bereksplorasi, terutama untuk anak-anak di bawah 6 tahun seperti anaknya Mbak Hesti tadi 2,5 tahun ya, Mbak? Iya, Dua benar. setengah tahun Dua ya. setengah tahun. 2,5 tahun itu masih energik banget, masih pengen lari-lari. Ya memang kalau bisa kita harapkan dia untuk bisa duduk tenang di depan laptop, mendengarkan gurunya, ya itu ekspektasi yang enggak ideal ya untuk anak-anak. Bukan itu tugas perkembangannya mereka memang itu. Sehingga memang sekolah online jadinya mungkin tidak memberikan kesempatan itu gitu. Tidak seperti sekolah offline yang memberikan banyak kesempatan anak bereksperimen, bereksplorasi menggunakan sensori-sensori. Tapi uh, mereka itu sebenarnya bisa kita bentuk supaya sekolah menjadi lebih efektif. Baik anak-anak yang usia dini maupun yang sudah lebih besar ya, SD, SMP, SMA gitu. Karena ini adalah situasi yang mau nggak mau, ya kan Mbak ya, jadinya
ya memang harus beradaptasi, memang berat. Kadang sebagai orang tua, aduh, aku tahu nih anakku sulit banget berkonsentrasi, tapi ini adalah situasi yang harus ia hadapi gitu kan. Eh, bisa untuk bisa efektif sama-sama gitu ya, tapi tentunya tidak bisa sendiri anak berusaha. Ada bantuan dari mamanya, papanya, dari orang tua, kerjasama yang terjalin dengan baik dengan pengajar di sekolah, gitu. Lalu program belajar yang dibentuk yang sudah sesuai dengan target belajar anak nih, gitu. Itu bisa efektif. Jadi banyak banget sih sebenarnya faktor yang bisa mengoptimalisasi anak supaya belajar lebih efektif. Tuh kalau dari aku. Terus Jadi apalagi ya? kalau misalnya sekarang udah lebih efektif ya Mbak ya untuk sekolah online ya karena semakin berkembang. Kita kan udah 1 tahun nih, mungkin awalnya belum belum terlalu efektif tapi sekarang udah mulai berjalan efektif ya untuk sekolah online ya. Betul, tentunya karena kerjasama dari orang tua juga sih Mbak. Jadi kami sebagai sekolah nih, kalau dari Rumah Dandelion, sangat-sangat bergantung dan sangat-sangat membutuhkan bantuan, dukungan dari orang tua, dari muridnya sendiri, dan dari apa ya, terus kita berimprovisasi, terus kita cari tahu gimana sih caranya supaya distraksi-distraksi lebih minim gitu ya, dengan berbagai metode training dan lain-lain, kita tetap terus untuk cari tahu meningkatkan efektivitas belajar online. Tapi tentunya yang kami rasakan dukungan dari orang tua sih Mbak, beneran apa ya, menguatkan kami juga gitu bahwa oh iya ini kita semua nih yang lagi berjuang gitu ya, kita semua yang lagi berupaya sama-sama untuk anak kita supaya ya menjadi apa yang kita harapkan gitu, memberikan hasil belajar yang baik gitu, dia menyenangi apa yang dia aktivitas dia sehari-hari. Itu sih kalau Nah, aku mungkin. biasanya nih Mbak, kalau misalkan untuk sekolah online sendiri nih, usia-usia berapa aja sih yang efektif sebenarnya gitu ya? Kan pada anak-anak yang udah lebih remaja mungkin akan efektif karena dia bisa gitu kan duduk tenang di depan laptop apa di depan HP gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang tadi kayak misalnya anak saya usianya baru 2,5 tahun gitu, kayaknya kan nggak efektif, dia aja kayaknya nggak tahu tuh gurunya ngomong apa gitu kan. Ya, gitu Mbak. Sih. Jadi kalau tadi pertanyaannya Mbak Hesti, berapa ya usia anak itu lebih bisa efektif gitu untuk mengikuti belajar online? Memang sebenarnya ini tuh kayak apa ya? Belajar online itu kalau untuk anak-anak usia dini itu sangat tricky karena memang mereka sebenarnya tidak boleh mendapatkan screen time yang cukup banyak ya Mbak ya. Bener nggak ya? Kalau Nah anak-anak ya usia dini sih, benar, ya berkaitannya kan dengan screen time ya. itu kita tidak menyarankan anak-anak usia dini itu untuk menatap layar gadget lama-lama gitu kan, dengan waktu yang misalnya mendengarkan gurunya mengajar terus dia mendengarkan gitu lama waktunya, kan memang tidak ideal seperti itu. Nah balik lagi, efektif itu bagaimana? Efektif saat uh, target belajar, lalu anaknya dan program belajarnya itu cocok gitu. Kalau kita mengharapkan anak kita usia 2,5 tahun untuk menatap layar, terus bisa memahami bahwa oh ini tuh aku lagi sekolah, oh ini guru tuh lagi menerangkan, yang tidak tidak akan mungkin karena bukan itu gitu kan tugas belajarnya mereka. Tapi pada saat sekolah bisa menyediakan program belajar yang sesuai dengan usianya, misalnya anak usia 2 tahun lagi senang gerak-gerak, dance and freeze misalnya, atau misalnya lagi senang meroncek gitu misalnya, atau lagi senang gunting-gunting gitu misalnya. Nah, sekolah online yang efektif adalah, atau belajar online efektif itu ada pada saat program belajarnya itu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi di usia 2 tahun misalnya ya penjelasan dari gurunya bisa diminimalisir, tidak harus 30 menit
gurunya menjelaskan gitu, tapi gurunya bisa, oh ya, ayo kita main games. Oh iya, kita 5 menit yuk, kita dengerin tante guru, atau 3 menit dengerin tante guru. Setelah itu kita main. Setelah itu kita dance gitu. Sehingga anak itu interaktif, anak itu terlibat dengan situasi sekolah gitu, bukan sebagai pendengar, bukan sebagai sekolah yang satu arah, tapi dia itu adalah bagian dari kelas itu. Itu bisa jadi efektif untuk anak usia bahkan 2,5 tahun. Kalau di rumah Dandelion tuh mulainya dari 6 bulan bahkan, Mbak Hesti. Kita punya kelas yang 6 bulan online, tapi memang aku mungkin mau share ada kalanya anaknya jam tidur. Jadi anaknya nggak ikutan nih, mamanya aja yang nonton. Misalnya mamanya ikut dengerin tantenya menjelaskan cara bermain, menstimulasi sensorinya misalnya, atau ini bisa loh meningkatkan motorik kasarnya dan lain-lain. Mamanya dengerin, terus anaknya tidur misalnya gitu. Tetapi setelah kelas itu mereka punya waktu yang optimal, mama dan anak, untuk bermain bersama-sama. Itu adalah sekolah online efektif. Jadi sekolah online efektif tuh bukan pada saat di kelas anaknya bisa menerima informasi secara komplit, tapi yang penting permainan itu bisa diulangin lagi. Yang penting anak itu mendapatkan kegiatan belajar meskipun tidak di kelas, tapi orang tua tetap hadir mendampingi. Itu adalah sekolah belajar yang efektif gitu. Jadi kalau di rumah Dandelion anak-anaknya lari-lari nih, anak-anaknya lari-lari, terus dia menghilang dari layar, terus kita panggil-panggil, ayo kembali lagi gitu ya. Ternyata dia belum mau, oke nggak apa-apa. Yang penting dia sudah berusaha, kita apresiasi usahanya dia. Ini tidak mudah gitu kan, kita apresiasi dia untuk duduk tenang, untuk mengikuti kelas gitu. Tetapi mama papa nanti ulang lagi ya kegiatannya di rumah ya. Sehingga oh ternyata dia lebih efektif nih kalau di luar kelas sama mama papa. Itu adalah sekolah online yang efektif. Jadi kami tidak lagi mengandalkan kelas yang dilakukan bersama-sama di gadget masing-masing. Itu bukan ukuran standar efektivitas, tapi bagaimana anak dan orang tua itu merasa bisa bonding, bisa sama-sama belajar dari kegiatan di kelas dimanapun dan kapanpun. Itu jadinya sekolah online efektif. Gitu, Mbak Hesti. Oke, menarik banget ya ternyata ya Mbak ya. Aku tuh jadi kayak kebuka gitu mindsetnya kalau misalkan ternyata sekolah online tuh nggak yang kayak ya monoton gitu loh. Untuk ternyata mesti ada trik-triknya untuk mengatasi si sekolah online ini untuk anak-anak yang usianya masih kecil ya Mbak ya. Kalau misalkan nih Mbak, tadi kan kalau misalnya orang tuanya di rumah atau misalnya WFH mungkin masih bisa ya mendampingi gitu. Misalnya dibagi waktunya untuk mendampingi anak berapa lama, terus juga kerjaannya berapa lama gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan untuk orang tua yang kerja nih, misalnya harus WFO atau misalnya WFH tapi dia full gitu. Kantornya tuh bener-bener strict banget gitu, harus harus standby gitu dari jam 8 ya sampai selesai jam 5 gitu. Nah, itu gimana tuh Mbak untuk nyiasatinnya? Atau untuk apa namanya? Berbagi tipsnya gitu untuk orang-orang yang bekerja. Iya, bener sih. Memang ini untuk sekolah, baik sekolah usia dini, SD, SMP, SMA ya bahkan gitu. Masalah pendidikan di pandemi ini bukan hanya terjadi sama anaknya yang mungkin aduh sekolah online pusing banget gitu ya. Misalnya anak-anaknya tuh kan, aduh ternyata banyak tugas tapi aku gak ngerti, di sekolah gak diiniin, gak diberikan contoh gitu misalnya dan lain-lain. Tapi orang tuanya juga ternyata mendapatkan tanggung jawab baru. Biasanya di sekolah itu, ya udah anakku belajar nih ya, mama nanti jemput lagi jam 4 gitu misalnya, atau jam 2 mama jemput lagi. Sekarang mamanya ada bareng-bareng sama anak di rumah tapi punya tanggung jawab masing-masing nih, punya waktu kerja, agenda masing-masing.
ini nggak mudah tentunya, tapi balik lagi, kalau misalnya orang tua, anak, dan sekolah itu memiliki koneksi kerjasama yang baik, itu bisa efektif. Caranya adalah orang tua memberikan jadwal, memiliki jadwal yang konsisten, yang rutin, dan komitmen dengan jadwal itu. Terus juga terinformasi sama setiap anggota keluarga. Hari ini mama akan kerja dari jam 8 sampai jam 4 misalnya, atau dari jam 8 sampai jam 9 malam gitu. Mama belum bisa menemani kamu sekolah, berarti kamu harus sekolah sendiri dulu ya. Nah, mama misalnya baru bisa menemani kamu di malam hari, atau mama baru bisa menemani kamu di weekend. Pada saat mama bilang jam 9 malam mama akan menemani kamu, atau pada saat weekend, maka bener-benerlah nemanin, gitu. Bener-benerlah hadir. Buat anak memahami bahwa oh waktuku dan mamahku tuh memang di jam segini dan itu konsisten, sehingga dia tuh prepare, dia punya mental yang dia persiapkan. Dia tahu mamah tuh ada loh, selalu ada di setiap hari ini dan setiap hari ini. Gak apa-apa aku harus sekolah online mandiri, tapi nanti ada mamaku kok untuk membantu aku gitu. Jadi dia tahu bahwa keberadaan orang tuanya tuh tetap ada, tetap hadir meskipun mamanya tetap bekerja. Gitu. Misalnya mama harus meminta tolong mbak atau bibi gitu, atau nenek atau om, tante untuk menemani kamu selama sekolah. Nah, berarti mama punya tugas juga untuk membriefing pendamping ini. Nanti sekolah online-nya akan seperti apa, tugas-tugas yang perlu dikerjakan seperti apa yang dibutuhkan oleh pendamping ini di rumah gitu kan, untuk nemenin anaknya lagi sekolah. Dan yang paling penting harus follow up setelah kelas, apa yang terjadi selama proses sekolah tadi. Bagaimana tadi anakku, apakah dia bisa mengikuti kelasnya, apakah ada kesusahan-kesusahan tertentu, dia fokus apa enggak. Sehingga meskipun tidak hadir secara langsung, tapi mamanya tetap punya track record nih, anakku tuh kayak gimana. Bahkan mungkin bisa, sekarang kan bisa record Zoom, ya kan? Ada dokumentasi-dokumentasi tambahan nih yang bisa siapkan sama pendampingnya untuk melihat anakku, oh bisa gitu kan. Oh ini di sini dia di kegiatan ini dia konsisten nih selalu ngantuk misalnya, atau di kegiatan ini kelihatan banget dia stres gitu. Mamahnya tuh bisa tahu sampai gitu, sehingga akhirnya ada komunikasi dengan pihak sekolah. Gimana ya anakku tuh selalu kayak gini-gini di kegiatan yang ini. Kalau misalnya itu terbangun, jalinan komunikasi dan kerjasama dengan sekolah juga baik, tentu aja pasti bisa cari solusinya bareng-bareng. Dan yang pasti sih bagi peran juga, mama papa bagi peran, siapa yang bisa nemenin anak nih, konsisten tapi ya, papa setiap hari ini, mama setiap hari ini. Lalu misalnya di akhir pekan ada waktu bersama-sama untuk mengerjakan PR, saling sharing nih kakak sama adik PR-nya, coba ceritain PR-nya kakak, coba presentasikan PR-nya adik gitu kan. Nah pada saat waktu itu orang tua tuh benar-benar hadir. Jadi bukan cuma iya mama nemenin kamu ya, mama nemenin kamu, tapi mamanya sambil ngerjain hal yang lain gitu kan. Ya itu anaknya tidak benar-benar berkualitas kan akhirnya si pendampingan itu. Makanya sekolah online pada saat orang tua bekerja full bisa, tapi memang komitmennya dalam berbagai hal, jadwal komitmen, kehadiran komitmen dan berkualitas gitu, baik dari orang tua, anak, dan seluruh anggota keluarga yang lain. Itu kalau dari Tante Tari sih untuk yang pada saat orang tua bekerja. Banyak sih kalau di rumah Dandelion yang mengalami hal yang sama gitu ya. Apalagi kalau di rumah Dandelion itu kan kita key dari aktivitinya adalah bonding antara anak dan orang tua gitu kan. Sehingga ya itu balik lagi sama pemilihan sekolahnya juga. Kalau misalnya mama papa ngelihat oh ternyata sekolah ini dia full online seminggu misalnya. Berapa jam dari jam 8 sampai jam 12 misalnya itu full online, berarti mama harus hadirnya di setiap hari apa ya gitu. Sehingga pemilihan sekolah juga menjadi hal yang penting nih untuk pembelajaran online. Apakah sesuai nggak sih sama jadwal dari masing-masing anggota keluarga gitu. Kalau misalnya
oh sekolahnya ternyata cuma 1 kali seminggu. Oke, kalau gitu mama akan menyesuaikan jadwal supaya 1 kali seminggu ini bisa mama temani sekolahnya. Gitu. Ada berbagai macam metode online sekolah, itu beragam banget Mbak. Aku udah mempelajari juga, ternyata ada juga yang pagi aja eh, gurunya cuma briefing. Lalu habis itu nanti anak ngerjain PR ngerjain tugas sepanjang hari. Nah, itu kan berarti penyesuaian lagi tuh mamahnya. Aku bisa ngisi waktunya di mana ya? Jadi sesuaikan juga jadwal sekolah dengan jadwal yang pribadi dari masing-masing anggota keluarga. Kalau misalnya udah bisa cocok, itu bisa optimal nanti belajar online. Gitu. Oke. Ya, itu juga buat jadi bahan pertimbangan untuk memilih sekolah online berarti ya Mbak ya, harus disesuaikan dengan mungkin waktu anak juga dan kegiatan orang tua juga, apakah efektif atau enggak ya Mbak ya. Jadi sekarang kan banyak banget macamnya tuh untuk sekolah online. Jadi mungkin untuk pertimbangannya bisa seperti itu gitu. Dan yang cocok mungkin untuk anak kita yang mana nih? Apakah cuman kayak gym academy atau cuman yang aktivitas fisik aja anaknya, atau yang bisa teori-teori sedikit gitu ya dimasukin gitu. Yang penting sih kehadiran dari orang tuanya ya Mbak ya. Betul Hmm. banget Mbak. Nah, kalau misalkan kan banyak nih Mbak mungkin ya untuk anak-anak yang sudah TK atau misalnya SD atau SMP. Kadang-kadang kan kalau misalkan di sekolah kita kan nggak bisa, orang tua kan nggak bisa lihat ya Mbak ya kalau misalkan anaknya tuh kayak mengalami mungkin agak sedikit stres gitu pada pelajaran-pelajaran tertentu gitu kan. Misalnya pada matematika, aduh susah banget tiba-tiba sedikit-sedikit ke toilet gitu, sakit perut, aku mau pipis bu guru gitu kan, atau aku mau pup gitu, padahal enggak gitu kan, misalnya kalau di sekolah. Nah, kalau misalkan sekolah online kan berarti orang tua kan tahu ya, kok nih anak nih tiba-tiba pada saat pelajaran ini nih, atau misalnya saat temannya lagi ngobrol, atau misalnya temannya lagi cerita, kok tiba-tiba dia izin ke kamar mandi ya, dan itu rutin nih setiap 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 kegiatan itu dia selalu ke kamar mandi gitu kan. Nah, ini mungkin hubungannya ada kayak ke psikosomatis anak gitu. Nah, biasanya nih cara mengatasinya bagaimana nih Mbak dari segi pengajar ya? Gitu, untuk mungkin ke orang tuanya atau misalnya ke anaknya gitu untuk menyiasatinya. Oke, iya benar sih. Aku pas offline dan online banyak banget menemukan hal baru. Yang salah satunya ini, kita bisa ngelihat pola ada anak yang setiap kegiatan ini pasti izin ke toilet gitu kan ya. Pada saat offline itu lebih bisa kita kontrol karena guru hadir nih di situ kan. Misalnya anaknya ada pola perilaku tertentu pada kegiatan belajar tertentu gitu. Orang guru tuh bisa, oke, aku akan apa namanya membatasi gitu, atau aku akan berdiskusi sama anaknya, kenapa ya kamu ke toilet kayak ini gitu. Tapi pada saat kelas online itu kan menjadi apa ya, kami sebagai pengajar melihatnya, wah ini apakah benar mau ke toilet gitu kan ya, karena kan ada mamahnya di situ gitu. Dan kalau misalnya itu udah jadi pola gitu, berarti kan uh, itu jadi sesuatu hal yang perlu dipertanyakan ya, apakah itu beneran atau memang uh, muncul pada situasi-situasi tertentu aja nih gitu. Uh, Menurutku apa ya, orang tua di sini juga sama peran untuk observasinya sama kayak guru kalau di sekolah gitu. Jadi kalau misalnya dia melihat ada pola-pola tertentu, kenali dulu di situasi apa sih kira-kira anak muncul si gejala-gejalanya ini. Mama aku sakit perut, setiap dikasih tayangan angka sama gurunya misalnya ada angka gitu, terus anaknya aduh mah aku sakit perut gitu kan misalnya, atau setiap temennya ada yang bercerita dia izin, ibu saya mau pergi ke toilet gitu misalnya. Wah, berarti situasi-situasi inilah yang memunculkan si gejala-gejala tadi. Sebagai orang tua, kita perlu mengenali dulu, sebagai orang tua dan pengajar ya tentunya, perlu mengenali dulu polanya itu tadi munculnya di setiap mana. Lalu kalau misalnya sudah kita kenali, uh, boleh kita untuk mengajak diskusi nih, kira-kira apakah itu
adalah wujud dari anak merasa stres? Apakah itu wujud dari anak merasa tidak nyaman dengan situasinya, gitu kan? Atau apakah itu bentuk escape-nya dia, kaburnya dia dari kegiatan di kelas, gitu. Itu perlu dicari tahu dengan berdiskusi tentunya. Kalau misalnya anaknya sudah besar, sudah SD, SMP, atau TK gitu ya, nah yang anaknya udah verbal, mama bisa bantu untuk komunikasi. Nah, kayaknya mama lihat di setiap tante guru ngejelasin ini, kamu selalu deh pengen ke toilet. Kenapa ya? Tapi jangan jangan sampai anak merasa dipojokkan, jangan sampai anak merasa dijudge gitu ya. Jangan sampai orang tua juga suspicious gitu, menunjukkan kecurigaan yang berlebihan yang membuat anak merasa, aduh, ini mama nggak percaya deh sama aku kalau aku sakit perut gitu. Karena bisa aja mungkin memang sakit perut kan, bisa aja Iya. memang muncul gitu gejala-gejala itu pada situasi tertentu, memang benar dirasakan gitu. Jadi sebagai orang tua kita perlu memvalidasi dulu. Oh, kamu sakit perut ya gitu. Uh, Sekarang nih akhir-akhir ini mama lihat kamu sakit perut deh kalau misalnya tante lagi jelasin ini. Kenapa ya? Sehingga akhirnya diskusi seperti itu bisa menemukan solusi bareng-bareng, bisa menemukan apa ya, pemecahan masalah dari hal tersebut. Tentunya orang tua juga perlu mengkomunikasikan sama pengajar di sekolah gitu. Tante notice nggak ya bahwa anakku tuh setiap ini selalu ke toilet loh gitu. Kadang-kadang pengajar itu karena anaknya banyak dan misalnya beberapa anak selalu ke toilet gitu misalnya, dia nggak notice nih pengajar atau nggak ngeh bahwa ini berulang di suatu kegiatan ini, nggak sadar bahwa itu adalah sebuah pola. Yang sadar biasanya orang tua gitu. Makanya perlu orang tua menjalin komunikasi aktif tuh di situ untuk bisa memecahkan masalahnya bersama-sama. Gitu. Yang penting divalidasi dulu sih, Mbak. Jangan sampai anaknya jadi merasa nggak dipercaya gitu kalau misalnya beneran sakit perut gitu Benar. kan, karena situasi online seperti ini memang memunculkan stres yang baru, stres yang mungkin nggak sama dengan situasi sekolah. Mungkin dulu coping stresnya dia adalah dengan misalnya ada temannya gitu kan, bisa ngobrol sama temannya, itu coping stresnya dia gitu, melihat sesuatu yang sulit, ada distraksi apa gitu. Nah sekarang pada saat sekolah online gitu, dengan ada situasi sulit, escape-nya dia lebih susah gitu karena guru benar-benar melihat ke dia misalnya, atau orang tuanya ada di samping dia gitu, dia nggak ada jalan escape lagi seperti di kelas gitu misalnya ya. Jadi stres yang muncul pada saat sekolah online bisa jadi sesuatu yang tidak muncul saat sekolah offline, karena waktu sekolah offline mereka punya copingnya masing-masing, punya cara menangani stresnya gitu. Pada saat di sekolah online bisa jadi bentuk baru yang orang tua, oh ternyata anakku kalau di sekolah tuh seperti ini ya, padahal belum tentu. Mungkin sekolah online seperti itu, tapi sekolah beneran belum tentu anaknya kayak gitu gitu. Banyak juga sih yang seperti itu ya, misalnya ada perbedaan perilaku antara offline dan online, bener-bener totally different person gitu lah, jadinya kayak metodenya mungkin di offline dia bisa terstruktur, misalnya di online karena dia merasa ini rumah, ya rumah adalah tempatku bermain, rumah adalah tempatku bersantai, bukan bersekolah gitu misalnya. Dia akhirnya lebih lebih ekspresif karena ada mamahnya juga gitu misalnya. Itu akan memunculkan perilaku-perilaku yang berbeda. Tapi balik lagi, selama mama papa, pengajar dan anak itu memiliki koneksi, kolaborasi, kerjasama yang baik, pasti akan ada solusinya. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan berkaitan sama si gejala-gejala psikosomatis ini, ya tadi seperti yang Mbak Tari bilang harus divalidasi dulu ya. Beneran beneran cuman gejala aja atau misalnya emang dia bener-bener sakit perut gitu. Kalau misalkan orang grogi kan biasanya ada yang bener-bener sakit perut, ada yang cuman perasaan aja gitu ya. Nah kalau misalkan orang tua mungkin sudah rutin ngelihat kok anaknya tingkahnya seperti ini, tapi hanya hanya sesaat aja gitu, mungkin bisa dikonsultasikan lagi ke pengajarnya. Kalau misalnya pengajarnya seperti di Rumah Dandelion yang basicnya juga psikolog ya Mbak ya.
gitu. Atau misalnya kayak orang tua khawatir nih kok anaknya sering-sering seperti itu, mengalami gejala seperti itu, mungkin bisa dikonsultasikan juga ke tenaga kesehatan lain ya, misalnya psikolog bisa, atau dokter umum bisa, atau mungkin bahkan ke psikiater. Mungkin terlalu ekstrim kadang-kadang ke psikiater karena sampai saat ini pun mindsetnya masih agak tabu kalau untuk psikiater ya Mbak ya. Tapi mungkin bisa lebih ke psikolog dulu atau ke dokter umum dulu gitu. Atau dokter anaknya juga tidak apa-apa. Oke. Betul, Nah, karena bisa jadi tadi nih beneran Mbak gitu ya. berkait. Iya, Iya, bisa iya jadi memang benar. eksternal Karena memang bisa jadi perlu divalidasi dulu. iya, betul betul. Nah, tadi nih Mbak Tari kan bilang nih kalau misalkan kadang-kadang anaknya kan bermindset kalau misalkan di rumah itu adalah tempatnya dia bermain gitu. Nah, mungkin ada tips dari Mbak Tari kalau misalkan sekolah online nih, gimana sih biar anaknya tuh kayak merasa oh kita beradanya di sekolah bukan di rumah gitu, atau mungkin dibikinin ruangan baru atau bagaimana nih Mbak? Iya, itu bisa jadi salah satu cara sih, tips and trick kalau apa namanya anak itu punya konsep sekolah adalah ada ruangannya. Kalau misalnya kita membayangkan otaknya anak nih, mungkin dia tuh udah punya displaynya sekolah itu seperti apa template-nya ya. Ada kursi-kursi, misalnya ada papan tulis, lalu ada kalau anak TK ada playground-nya gitu kan, anak SMP, SMA ada teman-teman. Dalam sekejap di shift kita harus membuat mereka sekolah online di mana tiba-tiba sekolah itu adalah cara laptop, cara handphone gitu kan. Untuk anak-anak yang lebih besar mungkin mereka akan oke, mereka akan bisa lebih adjust gitu kan, meskipun berat buat mereka, apalagi orientasi anak besar, itu lebih ke peer ya, lebih ke pertemanan gitu. Tiba-tiba sekolah itu luruh setengahnya gitu kan, kontak dia sama teman-temannya untuk anak-anak yang lebih besar. Kalau untuk anak-anak yang lebih kecil, mereka itu lebih konkret kan, sehingga, hah sekolah? Sekolah kok pakai laptop gitu? Sekolah kok di rumah gitu kan? Itu sangat wajar banget. Terus kita misalnya menargetkan anak kita harus punya nilai yang bagus gitu kan, atau punya sikap belajar yang baik, duduk tenang, dengerin tante gurunya ya. Itu kan kurang empati lah kita sebagai orang-orang besar gitu ya ke anak-anak kalau misalnya seperti itu. Sehingga ya kita harus memahami juga bahwa ini adalah proses yang sulit buat mereka. Sekolah online itu adalah hal baru buat siapapun, bahkan kalau kita di posisi mereka, belum tentu kita bisa shifted dan adjust kayak mereka sekarang ya. Jadi mereka adalah anak-anak yang luar biasa, kita perlu apresiasi gitu. Sehingga orang tua, pengajar itu perlu memberikan fasilitas di mana anak itu bisa meresapi, bisa mengembalikan konsep sekolah atau membangun ulang konsep sekolah secara online dengan baik gitu, dengan perlahan-lahan. Ya itu tadi, kalau misalnya anaknya itu sudah tahu bahwa sekolah itu ada kursi, ada meja, bawa tas, ya udah, ayo di rumah kita lakukan itu. Kita bikin satu pojokan, di sini adalah sekolahmu ya nak, oke, yuk mama dekorasi. Misalnya kalau mamanya niat banget ya, kita dekorasi sekolah, ini adalah sekolahnya anakku, gitu, sekolahnya aku. Oke, kalau sekolah tuh bawa apa sih? Bawa tas. Biasanya kalau sekolah bawa bekal, bawa botol minum, bawa alat tulis, bawa buku. Oke, kalau gitu ayo kita sekarang sekolah, berarti kita bawa buku, bawa alat tulis, segala macam kepemilikan bahan-bahan belajarmu ayo bawa gitu. Dan kalau misalnya rutinitas udah terbentuk sebelum pandemi nih, bangun pagi jam berapa? Jam pagi gitu misalnya jam 5 udah bangun. Oke, kalau bangun terus mandi seperti biasa gitu kan. Mandi, sikat gigi. Jadi dalam keadaan sekolah itu adalah dalam keadaan seperti sekolah mau offline gitu. Dia udah shift, nggak yang wah udah mau sekolah online, mau jam 9, tapi jam 8.50 harus buru-buru buka laptop gitu kan. Sementara anaknya baru bangun banget, belum siap, mentalnya belum terbentuk masuk sekolah gitu kan. Jadi kita harus membuat rutinitasnya dulu bahwa sekolah itu kayak gimana sih kalau kamu dulu sebelum pandemi. Oke, kita ulang lagi yuk. Pas lagi online, kamu juga tetap harus mandi, kamu tetap harus sikat gigi, tetap bawa tas gitu kan. Kamu mau bawa apa hari ini?
aku mau ngeliatin teman-teman misalnya boneka baru, oke, bawa bonekanya. Nanti kita kasih lihat ke teman-teman. Jadi tetap anak itu tahu bahwa oh meskipun ini situasi yang berbeda, aku tetap sekolah kok, aku tetap membawa tasku kok gitu. Sehingga di situ dia mulai tuh muncul mental konsep sekolah yang baru. Itu salah satu tipsnya untuk bisa membuat anak itu adjust ya ke sekolah online. Lalu selanjutnya juga kita berikan apresiasi setiap kali anak berhasil sekolah gitu, setiap hari dia udah bisa duduk, udah bisa mengikuti rangkaian kegiatan, misalnya 1 jam sekolah, atau kalau yang udah SMP, SMA itu lebih panjang lagi, mama perlu loh sekali-sekali ngasih apa afirmasi ya, wah keren juga ya ternyata kamu bisa menyelesaikan sekolah gitu dengan baik, bisa ngikutin gurunya. Tadi mama lihat kamu ada sempat ke toilet terus ngantuk ya, iya nggak apa-apa, memang pada saat kayak gini akan lebih mudah ngantuk, tapi gimana ya biar pertemuan selanjutnya kita nggak ngantuk. Jadi anak itu tetap kita ajak diskusi, tetap apresiasi, dan ditemukan solusi permasalahan di sekolahnya itu bersama-sama. Sehingga dia tahu dia nggak sendirian nih, aku tuh sekolah tuh bukan, udah kamu duduk sekolah ya, gitu. Nggak kayak gitu, tapi Iya. mamaku tetap tahu aku harus kayak gimana sekolahnya, gitu. Itu biasanya kalau tips dan trik ya dari aku. Ini menarik banget sih Mbak, soalnya dulu waktu aku masih kerja gitu kan, kan aku juga kayak ngasih edukasi untuk anak-anak SD ya. Nah itu tuh biasanya orang tuanya tuh lucu, kadang-kadang ayo pagi absen dulu gitu, pakai seragam, baru bangun tidur pakai seragam, terus absen di Zoom, abis itu udah tidur lagi anaknya. Nanti nanti jam berapa baru dia mulai gitu, mulai pelajarannya, mulai kita edukasi. Nah itu tuh kadang-kadang lucu, mungkin harus dibentuk lagi kali ya aktivitasnya biar anak tuh nggak nanti kebawa pas tiba-tiba harus sekolah offline gitu. Betul. Jadi mungkin harus benar-benar di iniin lagi ya, ditata lagi, emang kalau sekolah ya seperti ini gitu. Jangan sampai nanti pas udah sekolah offline dia seperti itu lagi. Jadi kebiasaan di sekolah online-nya ke bawah pas ke offline gitu. Betul, betul. Ya itu juga nular ya ke mama papanya juga gitu. Untuk bisa anaknya punya rutinitas yang oke, mama papanya juga harus punya rutinitas yang oke kan, berarti biar bisa dicontoh sama anaknya. Benar-benar Mbak. Oke deh. Nah, kita berkaitan lagi dengan screen time ya Mbak ya. Kan kalau misalkan dia di dunia kesehatan kan memang screen time itu belum terlalu disarankan untuk lama-lama, terutama pada anak yang usianya 2 tahun ke atas atau bahkan 2 tahun ke bawah gitu. Tapi karena sekolah online ini kan semuanya berubah gitu. Kadang-kadang juga ada dari tenaga kesehatan, dari dokter pun juga agak sedikit memberi ruang gitu untuk melebihkan waktunya nih untuk screen time gitu dari plot yang sebelumnya udah ada gitu. Nah, kira-kira nih rentang waktu yang efektif untuk anak sekolah online dan waktu screen time yang sekarang dianjurkan tuh sebenarnya berapa lama sih, Mbak? Gitu. Oke, ini dari beberapa penelitian yang aku mungkin udah baca-baca gitu ya selama pandemi ini. Memang untuk usia masih rentang usia itu kan selalu apa namanya ikut bertambah sesuai dengan usia ya. Sesuai dengan usia ikut bertambah. Pada saat belajar atau konsentrasi, waktu rentang atensi, tanpa distraksi sama sekali, itu untuk usia 2 tahun ke bawah, itu idealnya 10 menit kurang. Jadi kalau 1 tahun itu masih 1 menit, 2 tahun 2 menit, 3 tahun itu udah lebih bisa 3 kali sampai 5 kali 5 kali usianya. Misalnya ya udah bisa sampai 15 menit gitu ya, 3 sampai 4 tahun itu udah 15 menit udah mentok banget gitu. 2 sampai 6 tahun itu udah bisa 15 menit. Nah, ke berikutnya 7 sampai 12 tahun itu udah bisa kurang dari 30 menit untuk benar-benar fokus ya tanpa distraksi. Jadi dengerin mungkin ya, dengerin materi atau dengerin tayangan gitu. Lalu kalau untuk usia di atas 12 tahun
itu udah bisa 4 sampai 45 menit, sampai dengan 45 menit. Tapi notes ini adalah waktu-waktu rentang pada saat lagi tidak pandemi atau waktu offline biasa, non screen time. Mungkin pada saat penjelasan di kelas sama guru dan lain-lain. Pada saat screen time, kalau di rumah De Leon itu kan eh, apa namanya akan lebih lelah ya. Maksudnya ini secara umum. Kalau untuk screen time kan akan lebih lelah mata gitu, akan lebih capek sehingga tidak disarankan sih sebenarnya untuk lama-lama menatap layar, mendengarkan penjelasan lama-lama. Yang bisa dibutuhkan adalah variasi kegiatan di situ. Variasi kegiatan yang mengakomodir supaya anak peserta belajar itu tidak benar-benar menatap layar terus-menerus gitu. Kalau di Rumah Dandelion kami menyediakan kegiatan motorik kasar, terus ada aktivitas games, itu adalah sela-sela yang kita bisa masukkan di dalam rentang atensi itu, sehingga kita tidak mengharapkan anak menatap layar terus-terusan gitu. Jadi sebenarnya program online yang baik itu menjadikan gadget itu sebagai fasilitas, bukan modal utama belajar. Jadi bukan sekolah online anak menatap layar, itu bukan, tapi laptop itu sebagai sarana sehingga apabila anak itu misalnya menggunakan telinganya untuk mendengarkan materi tapi dia bisa mengerjakan worksheet misalnya atau bukan sesuatu hal yang barengan gitu tapi ada kegiatan aktivitas non non online gitulah yang bisa dikerjakan gitu itu akan lebih baik. Jadi memang yang paling dibutuhkan dari sekolah online ini adalah variasi kegiatan. Dan dari orang tua itu kalau dari pengajar ya, dari sekolah kita harus menyediakan variasi kegiatan yang cukup banyak, yang beragam, yang bisa membuat anak itu tidak duduk terus, tapi ada gerak-geraknya, ada fokus pada satu aktivitas yang tanpa menatap layar. Tapi kalau misalnya dari orang tua, kita juga harus aware anak-anak kita jangan sampai juga duduk tenang terus ya menatap layar. Kita sesekali nak kalau mau peregangan boleh loh izin ke tante yuk, boleh angkat tangan gitu misalnya, terus aku mau peregangan dulu ya ibu guru gitu misalnya, aku butuh waktu untuk pemanasan nih atau untuk tarik-tarik tangan gitu, atau misalnya aku butuh jalan-jalan dulu gitu. Itu sebenarnya boleh dikomunikasikan, boleh disampaikan ya ke pengajar gitu. Dan sebaiknya sih untuk pengajar juga aware dengan kebutuhan itu ya. Jadi tetap tetap memberikan ruang-ruang untuk bisa bergerak dulu anaknya. Misalnya, oh udah segini kita duduk terus ya dari tadi, udah berapa menit tadi dengerin tante terus, dengerin pengajar terus ya, dengerin bu guru terus ya. Yuk kita ini dulu, berdiri dulu, terus kita main tepuk-tepuk dulu gitu. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang kayak gitunya sih. Kalau dari tante Karin sih gitu. Oke. Nah, kadang juga nih ya Mbak, ada yang bahkan justru jadi kebablasan gitu. Misalnya udah sekolahnya online setelah sekolah, terus-terusan gitu main HP atau misalnya nonton 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 di laptop gitu. Nah, itu bahkan kadang-kadang banyak yang seperti itu jadinya itu karena kan mereka juga tidak bertemu teman-temannya secara fisik gitu ya. Jadi pelampiasannya ke gadget gitu. Nah, ini mungkin tipsnya dari Mbak Tari gimana nih untuk orang tua nih, dibatasin kah atau gimana gitu? Iya, aku sih tipsnya itu tadi. Kenapa penting untuk membuat jadwal, untuk membuat jadwal yang komit di antar keluarga gitu ya, antar yang terinformasi ya itu tadi supaya tidak terbablasan, supaya orang tua tuh tahu waktunya dia sekolah online tuh kapan sih sebenarnya. Jadi jangan sampai misalnya anaknya main games nih terus orang tua, kan dari tadi mama lihat kamu main laptop ya atau main ini, kamu lagi ngapain gitu, terus anaknya bilang ya ini aku lagi belajar gitu kan lagi, padahal ya itu kalau misalnya ini biasanya anak-anak yang lebih besar ya, ya bagaimana orang tua bisa tahu anaknya tuh lagi ngapain kalau anak tua nggak tahu jadwal belajarnya anak kapan gitu. Jadi memang itu perlu terinformasi ke semua anggota keluarga supaya nggak terbablasan itu tadi, karena
cukup cukup ini ya, cukup concern gitu dalam kondisi seperti ini. Aktivitas jadi berkurang gitu kan, terus apa ya, orang tua jadi bisa lebih khawatirnya lebih jauh gitu ya, meskipun sama-sama di rumah tapi jadi lebih jauh karena punya kesibukan masing-masing gitu. Jangan sampai seperti itu, sehingga perlu itu tadi jadwal yang dikomit, yang tersosialisasi antar keluarga. Terus yang selanjutnya adalah kita memberikan pemahaman sama anak gitu ya, diskusi apa sih yang terjadi dengan pandemi ini gitu. Terus apa sih kesulitan-kesulitan kamu selama belajar, dan apa yang kamu rasakan kalau kamu nggak ketemu teman-teman gitu. Jadi kita saling sharing, ada empatinya di situ, sehingga kita bisa cari tahu, oh ternyata membutuhkan teman tuh tinggi banget ya, membutuhkan teman tuh sesignifikan itu ya dalam proses belajarnya dia gitu. Misalnya untuk anak-anak yang kebutuhan sosialnya tinggi nih, terus ya akhirnya dia kan main laptop atau main sosial medianya kan untuk ketemu teman-temannya gitu, tapi mamahnya bisa dibanding untuk membatasi gitu, ngeblok gitu, tapi bisa, oh gitu kamu mau membutuhkan komunikasi nih sama teman-teman untuk belajar, yuk kalau gitu kita jadwalkan kapan kamu bisa study date gitu, kapan kamu bisa bikin grup belajar sama teman-teman kamu gitu, misalnya untuk bisa saling sharing, saling saling ngecek tugas-tugas gitu. Jadi mamahnya memfasilitasi itu, orang tua memfasilitasi itu di rumah, sehingga anak tuh kebutuhan sosialnya juga bisa terpenuhi gitu kan, misalnya tanpa harus unstructured gitu ya, tanpa harus terus ngeliatin sosial media tapi nggak bertujuan juga gitu. Jadi ya, instead of kita lihat anak kita main sosial media terus gitu, oh kita ini aja, kita bikin agenda aja, kita agendakan bahwa oh kamu butuh study date sama teman-teman kamu, oh kamu butuh waktu sharing sama teman-teman kamu, yaudah kita jadwalkan aja, kita agendakan aja. Oke. Sebelumnya kalau misalkan ibu bapak ada yang mau tanya, boleh di kolom komen ya Mbak Tari ya, atau di Iya. kotak question yang sudah disediakan. Sebenarnya sih kalau misalkan untuk anak-anak yang kayak anak saya gitu ya Mbak Tari ya, usia 2,5 tahun kan, ruang geraknya masih bebas banget dan kayak masih mau kemana-mana gitu, lari-lari. Sebenarnya sih kalau misalnya dari kita pun, dari tenaga kesehatan pun sebenarnya boleh keluar asal kita jaga jarak. Dan untuk usia 2 tahun pun juga sebenarnya sudah bisa pakai masker kan kalau misalkan mau komunikasi dengan orang lain gitu. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang anak-anak ini masih susah untuk di apa ya, dianjurkan untuk menjaga protokol kesehatannya gitu. Kalau misalkan untuk anak-anak yang usia usia 2 tahun 3 tahun mungkin masih agak nurut ya untuk pakai masker, tapi kadang-kadang justru anak-anak yang lebih besar, misalnya anak-anak 6 tahun atau anak-anak yang SMP tuh kadang-kadang agak susah disuruh pakai masker, justru berbanding terbalik gitu. Kadang-kadang kan anak yang masih usia dini yang lebih susah dikontrol gitu kan. Kalau misalnya dari dokter anak sendiri sih ada yang menyarankan kalau misalkan mulai bosan dengan kegiatan di rumah, sekolah online, boleh keluar tapi asal jaga jarak dengan orang lain. Mungkin di tempatnya yang sepi, tidak ramai, misalnya kayak di taman atau misalnya di lapangan yang orang-orangnya mungkin jarang gitu ya, asal tidak ke mall yang ramai gitu. Nah itu boleh saja sih sebenarnya. Yang penting kita jaga protokol kesehatan kita. Terakhir mungkin Mbak Tari, gimana caranya mungkin mengukur ya nilai, menjaga untuk nilai anak tuh baik, tetap baik gitu. Mungkin ada indikatornya nggak sih di sekolah online ini? Atau mungkin lebih berbeda dibandingkan dari sekolah offline gitu? Dari mungkin Kementerian Pendidikan sendiri atau misalnya dari institusi sendiri gitu. Ada panduannya nggak gitu? Oke, yaitu Tante Tari di sini mau mengingatkan lagi mungkin sama mama papa gitu ya, bahwa ini sekolah online tadi kan, ekspektasi harus disesuaikan. Eh, Apa yang kita ekspektasikan pada anak waktu sekolah itu harus mengalami penyesuaian juga di sekolah online. Dari Kemendikbud pun disebutkan bahwa masa pandemi ini
kurikulum darurat namanya. Jadi ada beberapa target akademis yang tidak digunakan lagi, misalnya diturunkan atau bahkan dihilangkan gitu kan. Dari Kemendikbud pun seperti itu gitu. Dan mungkin sekolah-sekolah juga udah menyesuaikan nih target belajar, bahwa yang terpenting bukan semua nilai dari mata pelajaran itu harus baik misalnya, tapi ada indikator-indikator lain yang bisa jadi nilai ukur, mungkin sikap belajar atau mungkin practical skill gitu kan. Kalau dari Kemendikbud katanya lebih mengedepankan itu sekarang, lebih mengedepankan practical skill. Jadi untuk orang tua perlu juga menyesuaikan target, dan yang paling penting didiskusikan sama anak. Kamu mau bisa apa nih di semester ini misalnya? Kamu pengen belajar apa di semester ini? Kamu ingin mencapai apa di semester ini misalnya? Apakah mau bisa untuk menjelaskan pelajaran A ke teman-teman gitu, atau misalnya mau bisa menguasai materi B gitu misalnya ya. Jadi sifatnya lebih sebagian-sebagian ya. Maksudnya bukan lagi semua harus baik, semua harus bagus gitu. Bukan lagi seperti itu gitu. Nah, target belajar ini tentunya harus disesuaikan juga dengan target belajar yang sekolah punya gitu. Jadi orang tua punya target belajar, ekspektasi ya, di sini hitungannya ekspektasi ke anak, anak didiskusikan, dipancing untuk kira-kira target belajar kamu itu seperti apa gitu. Akhirnya mereka cocok, lalu dicocokkan lagi dengan target belajar di sekolah gitu. Jadi sehingga nilai yang baik itu pencapaian akademis, bukan lagi nilai pelajaran sekolah. Kalau menurut aku ya, menurut aku di sekolah online ini practical skill itu jadi lebih penting, terus juga pengalaman dan nilai-nilai belajar yang mereka dapatkan selama sekolah online ini jadi lebih penting gitu kan. Sikap belajar jadi lebih penting, nilai-nilai moral juga jadi lebih penting gitu dibanding nilai-nilai mata pelajaran matematika gitu ya, yang maksudnya yang sesuai dengan standar sekolah sebelum online gitu ya, matematika, IPA, IPS gitu misalnya, yang standar seperti itu jadinya lebih bisa di shifter gitu di masa online sekarang. Itu kalau dari aku. Bener banget sih Mbak Tari, karena pas awal-awal pandemi ini kan banyak banget yang ngeluh itu orang tua nggak bisa ngajarin anaknya karena pelajarannya susah banget gitu kan, karena materi pembelajaran sekarang kan sudah lebih tinggi ya dibandingkan mungkin zaman kita dulu gitu, zaman orang tua dulu gitu, standarnya kan lebih tinggi. Jadi itu kadang-kadang orang tua stresnya di situ, harus gimana nih caranya ngajarin anaknya kalau misalkan pelajarannya aja kayak gini, saya aja nggak ngerti gitu kan. Sedangkan harusnya kan ibu gurunya yang ngajarin gitu kan biasanya ya. Oke, mungkin itu tips and trick dari Mbak Tari, Roma Dandelion. Terima kasih banyak nih Mbak Tari atas waktunya. Kita 1 jam ngobrol ngalor ngidul, tapi ternyata menarik banget ya tentang sekolah online ini. Aku juga jadi kebuka banget mindsetnya untuk sekolah online ini gitu. Mungkin bakalan mulai cari-cari kali ya untuk yang pas nih untuk anakku nih yang mana. Gitu. Mungkin ada kata-kata terakhir nggak dari Mbak Tari untuk orang tua di rumah nih mengatasi atau menghadapi sekolah online sekarang ini selama 1 tahun ya Mbak Tari ya. Mungkin yang kita nggak tahu nih sampai kapan nantinya bakalan sekolah online. Gitu. Silakan Mbak Tari. Kalau dari aku nih, untuk mama papa semua di rumah, pengajar, uh, sekolah yang mungkin lagi nonton live ini, aku mau bilang bahwa kita udah berjuang, kita semua hebat, karena 1 tahun ini kita udah bisa beradaptasi, dan akan ada tantangan-tantangan baru ke depannya, tapi yang paling penting kita tetap menjaga semangat belajar anak, kita tetap bisa meningkatkan excitement-nya, tetap jaga motivasi sekolahnya, itu adalah kunci, mau sekolah online, mau sekolah offline, atau metode apapun lagi yang akan datang nih di masa depan, selama kita bisa membuat anak itu menyukai sekolah, itu akan mungkin, apapun itu mungkin. Yang penting komunikasi dari orang tua, pengajar, anak, itu tetap terjalin, dan kita tetap bekerja bersama-sama. Kita nggak sendiri ya untuk
eh, apa namanya bersama-sama menghadapi ini semua. Kalau dari Oke. aku. Iya. Oke, bagus banget Mbak Tari. Terima kasih banyak. Akhirnya kita sudah di penghujung acara kita live hari ini. Terima kasih banyak Mbak Tari. Bye Mbak Tari, Iya, terima kasih terima kasih. Mbak Esti, banyak. sehat selalu.